Halo nakama, hari ini kita akan coba membahas soal SEAMO, ya, Southeast Asian Mathematical Olympiad yang tahun 2023, khususnya paper D. Nah, paper D ini untuk yang grade 7 dan grade 8 ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Di sini ada 2023 pangkat 2 ditambah 2123 pangkat 2 dikurang 2 kali 2023 kali 2123. Nah, di sini teman-teman ada beberapa number yang sama, yaitu siapa? 2123 dan 2023 dan 2023. Terbayang sesuatu angka? Ya, jadi sebenarnya kalau kita misalkan ya 2023 itu sebagai atau 2123 itu sebagai A dan 2023 itu sebagai B, sebenarnya mereka bentuknya ya mungkin bisa dinyatakan ya A kuadrat ditambah, atau mungkin ngikutin gitu ya, saya tulis dulu 2023 kuadrat ditambah 123 kuadrat dikurang 2 kali 2023 dikali 2123 per 25. Nah, ini kita bisa rubah ya bentuknya. Ya sebenarnya mungkin lebih bagus yang ininya taruh di depan biar bagus gitu ya. Bikin ini jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2A dikali B per 25. Nah, teman-teman ingat sesuatu kah dari pola ini? Ya, dari pola A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Sebenarnya ini itu didapat dari mana? Dari expanding seperti ini teman-teman, A min B. Kalau teman-teman ingat ya, A min B kali A min B. Jadi kalau kita kali silang semuanya, ini jadi A kuadrat min AB plus B kuadrat. Jadinya A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Sama kan ya? Oh, berarti ini kita bisa ganti. Berarti jadinya sebanding dengan ini. Berarti A dikurang B kuadrat per 25. Nah, kalau sudah simpel seperti ini, kita masukkan lagi kembali angka-angkanya. A tadi itu 2123 dikurang 2023 kuadrat per 25. Ya. Nah, ini jadinya ya 100 kuadrat per, nah 25 mungkin kita rubah aja jadi 5 pangkat 2 supaya apa? Supaya nanti bisa disatukan karena ada properties yang ya A kuadrat per B kuadrat itu sama aja kayak A per B pangkat 2 gitu ya. Jadi bisa disatukan karena masing-masing punya pangkat atau power yang sama. Berarti 100 bagi 5 dibagi pangkat 2 ini jadi 20 pangkat 2 jadi jawabannya 400 teman-teman. Ya. Cukup mudah untuk soal yang pertama. Jadi fokus kalau ada angka besar atau persamaan, cari pattern penggantinya gitu, cari pola pengganti dari persamaan tersebut. Jadi kita tidak merubah nilai, tapi hanya mengubah bentuk menjadi lebih sederhana. Ya, ciri soal SEAMO atau kompetisi math lainnya sebenarnya seperti itu. Jadi kita nggak harus, ada memang yang harus kita hitung gitu ya. Misalnya kalau nilainya kecil, itu bisa kita hitung. Tapi kalau angkanya besar, itu biasanya ada pola yang bisa kita pecahkan dari soal tersebut, teman-teman. Oke. Soal selanjutnya, teman-teman ya. Kita ke nomor 2 di sini. Ya. Given that x equals to minus 1 is a root for x squared plus ax plus b equals to 0, and that a minus b over a plus b equals 1 over 7, find the value of ab. Nah, di sini ada dua persamaan, teman-teman. Ya, yang satu mengandung x, a dan b, yang satu pure a dan b saja, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, gitu ya,
maka minimal persamaan yang satu, yang pertama yang ada X-nya kita masukkan input nilai X-nya. Karena apa? Dia sebagai root-nya. Berarti X itu sebagai value persamaan tersebut. Nanti dari sana kita bakal dapat persamaan yang hanya bentuknya A dan B. Nah, nanti bisa disubstitute ke persamaan yang kedua supaya jadi satu variabel saja. Oke. Jadi kita lanjut. Yang untuk soal nomor 2 di sini ada X equals to minus 1. Ya. Kita input dia ke X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Input minus satunya berarti ini min 1 kuadrat ditambah A kali min 1 ditambah B sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya 1 dikurang A plus B sama dengan 0. Nah, better mungkin ini kita jadikan subjeknya B ya, supaya dapat ini berarti A dikurang 1. Maka semua B kita ganti menjadi A kurang 1 untuk di persamaan kedua. Oke, kita masuk ke persamaan kedua, A min B per A plus B sama dengan 1/7. Oke, kita rubah B-nya berarti ini jadi A min 1 per A ditambah A min 1. Ya. Oke, sama dengan 1/7. Nah, kita eksekusi lagi ke samping. Ya. Nah, di sini kalau yang atas, A dikurang A, terus dikurang min 1 juga, berarti tinggal 1 aja teman-teman yang atas. Karena A-nya habis, ini 1 ketemu 1 negatif, ya. Jadi positif 1. Kemudian yang ini jadi 2A min 1 sama dengan 1/7. Ini teman-teman kali silang aja, berarti 7 sama dengan 2A min 1. Itu berarti 2A-nya 7 plus 1. Berarti A-nya itu adalah 8/2 ya teman-teman. Atau dalam hal ini 4. Nah, kalau sudah kita masukkan untuk mencari B. Berarti B-nya adalah A dikurang 1 berdasarkan persamaan yang tadi sebelumnya kita dapat di persamaan yang pertama. Berarti B sama dengan A-nya 4 dikurang 1 ya 3. Berarti value A, B itu sama dengan 4 dikali 3 atau A, B-nya 12. Oke. Tadi jawaban yang pertama adalah C dan jawaban yang ini adalah 12. Oke. Ya, cukup mudah untuk soal yang kedua juga ya. Tinggal kehati-hatian gitu kalau ada 2 persamaan. Intinya gini teman-teman, kalau ada 2 variabel, kita minimal butuh 2 persamaan. Kalau ada 3 variabel, berarti kita minimal butuh 3 persamaan. Ya, kenapa ini ada 3 cuman butuh 2 ya? Karena yang satunya udah dikasih X-nya berapa. Gitu. Jadi lebih mudah. Ya, sisanya nanti bisa pakai cara substitution atau cara elimination untuk menjawab persamaan tersebut, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3, teman-teman, ya. Di 3 ini suruh menghitung ada berapa banyak segitiga yang ada di bangun datar yang digambar, gitu ya. Ini sebenarnya bisa banyak cara yang kita lakukan, bisa pakai titik-titik gitu ya. Cuman ini mungkin lama. Paling ya ini kita coba gambar ulang gitu ya. Tapi gambar ulangnya garis per garis gitu ya. Sebagai contoh ini kita punya segitiga besar. Ya. Maka ya dia cuma ada satu segitiga kan. Nah, terus kita pilih kan garis yang kedua yang ini. Nah, mungkin kita ganti. Ini tetap saya gambar warna merah. Tapi ini pakai yang kuning misalkan ya. Garis kuning masuk. Nah, ada berapa segitiga teman-teman? Dia ketambahan 1, 2. Ya, nggak ada segitiga lah lain. Lanjut masuk, misalkan di sini. Ya, kita gambarkan ulang. Masuk garis hijau, misalkan di sini. Nah, dia terbentuk berapa segitiga teman-teman? Ya, berarti kan yang bawah ini udah kehitung kan yang ini tadi. Nah, tinggal ini 1, 2, dan 3 dengan garis ini nih. Segitiga besar. Oh, berarti ini plus 3. Ya. Nah, kita gambar ulang. Selanjutnya ada lagi. Perhatikan baik-baik gitu ya. Apakah ada lagi? Kayaknya sudah cukup ya. Kita lanjut segitiga selanjutnya. Ya, tadi ada garis kuning. Nah, kalau gimana pas ketika lomba kita kan nggak ada warna ya. Cuman ada pensil 2B.
Ya mungkin butuh ketelitian yang super hati-hati teman-teman ya. Tinggal bagaimana nanti ketelitiannya. Nah, kita tarik garis selanjutnya, set gitu ya. Nah, ada garis yang sebetulnya bentukan yang di sini nih, ya, itu kan sama seperti yang di sini. Ya nggak teman-teman? Ada segitiga, nggak, karena garis yang ini hanya menggantikan yang ini. Digantikan, jadi bentuk segitiga baru. Ya, jadinya sisi sebelah kiri, gitu ya, itu bakal sama dengan sisi jumlah segitiga yang terbentuk dari yang sebelumnya. Ya, itu berapa yang sebelumnya? Oh, ini plus 6, maka 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6, berarti ini jadi plus 6 teman-teman. Nah, tinggal kita hitung sisi yang sebelah, ya, kanannya dia gitu ya. Berapa nih di sini? Oke. Nah, ini kalau kita hitung ada 1 gitu ya. Segitiga yang kecil ini gitu ya. Terus ada 2, terus sama 3 ya, segitiga kecil, segitiga sedang, segitiga besarnya gitu ya. Jadi ada 3 segitiga baru. Ya, jadi total garis yang baru itu ngebentuk 9 segitiga. Oh, kemudian untuk yang garis terakhir mungkin kita gunakan gambar ini aja ya. Gambar yang aslinya supaya rapi. Oke, ini merah, ini garis kuning, ini garis hijau, ini garis biru. Oke, kita lihat yang di area sebelah kirinya. Sebelah kiri tanpa memperhatikan yang garis biru, itu kan seolah-olah mirip ya. Mirip seperti gambar ini juga, gitu ya. Ini pun pasti dapat 6. Kemudian sisi kanan, ya, gitu ya. Ini pun tanpa memperhatikan garis, ya sebenarnya perhatiin garis biru, cuman yang di sini kita fokusnya di area ini, gitu ya. Ada segitiga kecil, sedang, lumayan besar, dan agak besar. Berarti di sini 4. Ya, terakhir kita coba perhatikan yang garis di ini tadi 6 ya, plus 4. Terakhir kita perhatikan garis yang di sini. Tengah. Ini ada 1 segitiga, terus kedua 2 yang kecil, 3 yang agak sedang, besar yang 4. Berarti total 4. Ini total 12, 15 ini 25, 29 jawabannya teman-teman ya. Kita ke nomor 4 sekarang. Di sini ada square ABCD yang lengthnya 10 cm. EF, E dan F are midpoint of BC. Oh, berarti ini di sini mungkin kita bisa bilang ini 10 cm. Ini 5, ini 5 gitu ya. Terus di sini find the area yang GDC. Nah, teman-teman. Ya, ini kan sebenarnya ada titik pertemuan tuh di G gitu ya. Nah, kita nggak tahu tuh berapa nih tinggi si G gitu. Ke sini tuh berapa, atau bahkan jarak ke sini berapa atau ke sini berapa gitu ya. Nah, itu kita bisa coba pakai yang namanya koordinat. Ya. Koordinat di sini nanti kita buat persamaan garis untuk yang DE ya, dari D ke I, sorry. Terus buat persamaan garis FC. Nah, mereka kan ketemu titik potong yang sama, yaitu di J. Nanti kita bakal tahu koordinat J, bisa tahu tingginya berapa. Karena sebenarnya area ini ya, area segitiga D atau GDC itu tinggal setengah base kali height-nya kan. Base-nya yang DC. Height-nya ya yang misalnya koordinat si Y-nya. Ya, GX-nya tadi, GY-nya itu koordinat GY. Ya, karena masing-masing koordinat itu X, Y. Oke. Nah, kita coba solving teman-teman ya. Dengan ngecek koordinat.
Nah, tapi di sini kita cukup ambil koordinat yang penting aja. Misalkan kita patokan bahwa D itu adalah 0,0. Kenapa? Karena dia di paling kiri dan paling bawah. Kita jadikan base poinnya di situ gitu ya. Maka koordinatnya berapa? Ya. Dia ada karena dia segaris horizontal dengan D dan jarak dari D ke C adalah 10, maka yang C itu adalah ya koordinatnya 10,0. Ya. Berarti E di sini ya, karena E itu midpoint ya, dan koordinat X-nya sama dengan C, berarti E itu 5, kebalik ya, 10,5 gitu ya, karena posisi X-nya sama tapi Y-nya naik. Kalau B posisi X-nya sama 10 dan Y-nya juga 10. Nah, kalau F berarti di sini geser ke midpoint-nya, berarti X-nya itu posisinya 5, tapi koordinat Y-nya 10. Kalau A ya jelas ini koordinat X-nya 0, tapi Y-nya 10. Tapi kita cukup mencari ya line ya, yang ada di line DE ya, sama line FC gitu, atau boleh CF juga. Nah, di DE, D itu kan tadi dapatnya 0,0, sedangkan I itu dapatnya di 10,5 gitu ya. Sedangkan ini F itu ada di 5,10 dan C sendiri ada di 10,0. Kita cari gradiennya dulu karena semua itu dibentuk ke dalam persamaan MX plus C ya. M-nya sendiri adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya teman-teman ya. Nanti tinggal dicek. Anggap E itu sebagai Y2 berarti 10 kurang 5 kurang 0 ya, karena Y kita ambil titiknya 5 dikurang 0 per 10 kurang 0. Anggap ini X2, ini Y2-nya. Ini X1-nya dan ini Y1-nya. Ya, berarti ini jadi 5 per 10 jadi 1 per 2. Positif number ya, benar karena DE itu dari kiri bawah ke kanan atas grafiknya. Ya, berarti ini Y sama dengan setengah X plus C. Nah, gimana cara cari C-nya? Ini ada titik D 0,0, berarti Y 0 ketika X-nya 0 ya, berarti C-nya juga kemungkinan adalah 0 gitu ya. Berarti persamaan ini cukup persamaan garis yang line DE itu cukup Y sama dengan setengah X. Oke. Nah, kita masuk ke yang line FC. FC ini kita cari juga M-nya berapa. Langsung aja ya teman-teman ya. C-nya itu sebagai ini berarti 0 dikurang 10 per 10 kurang 5. Berarti min 10 per 5. Jadinya minus 2. Benar, dia perpotongan. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah berarti turun. Dan gradiennya harus negatif. Ini kita masukkan aja berarti Y sama dengan min 2X plus C. Kita masukkan salah satu titik. Mungkin titik ini aja nih. Yang gampang karena Y-nya 0. Ini min 2 dikali 10 plus C. Berarti minus 20 plus C sama dengan 0. Berarti ya C-nya sama dengan 20. Berarti persamaan garisnya jadi di sini Y sama dengan min 2X plus 20 untuk line FC. Ya. Nah, perpotongan jadi antara line DE dan FC itu berpotongan dan titik perpotongannya yaitu berada di titik K yang mana nanti hasil X and Y-nya bakal sama menghasilkan titik K. Kita cari aja teman-teman ya. Berarti ketika line yang DE bertemu di titik Y yang sama dengan FC, berarti ini setengah X sama dengan min 2X plus 20. Nah, kalau udah bentuknya equation, mau kita kalikan, mau kita bagi dengan angka yang sama juga bisa gitu ya. Misalkan di sini sebelum kita pindahkan, ya, kalikan aja semua dengan 2. Supaya apa? Supaya nggak ada fraction gitu ya. Maka ini jadi X, ini jadi min 4X plus 40 gitu ya.
Kita geser di sana X-nya berarti ini plus 4X. X plus 4X sama dengan 40. 40 ini jadi 5X sama dengan 40. X-nya sama dengan 40 per 5. Oh, X-nya 8, teman-teman. Ya. Nah, untuk berarti koordinat si G udah dapat X-nya 8. Nah, tapi yang kita butuhkan kan Y-nya ya. Nah, Y-nya kita pakai persamaan yang satu aja. Ya. Yang setengah X. Berarti Y-nya tinggal setengah kali adalah 8. Berarti 4 titik Y berarti di 8,4. Ya. Jadi kalau kita gambarkan gitu ya, segitiga yang G, B, C, G, C, B gitu ya. Di sini tadi D ya, titik yang D. Ini 0,0, yang C-nya tadi 10,0 dan G-nya dapatnya 8,4. Berarti kita tahu tingginya udah 4 karena koordinat Y-nya 4. Terus lebarnya berapa? 10. Ya. 10. Yes, berarti areanya tinggal setengah 10 kali 4. 10 bagi 2 ya 5. 5 kali 4 20. 20 jawabannya teman-teman. Oke. Jadi itu untuk mengerjakan bentuk geometri yang seperti ini. Apakah ada cara lain? Ya, bisa aja ada cara lain, tapi Mister di sini lebih suka gitu ya kalau kita sistemnya koordinat karena kita sudah mempelajari persamaan equation line gitu ya. Jadi akan sangat lebih mudah mengerjakannya. Ya, apalagi bentuk koordinatnya atau poin-poin panjangnya itu integer number ya, tidak menyulitkan dalam perhitungan. Kayak tadi panjangnya 10, midpointnya berarti 5 gitu ya. Itu tinggal kita cari teman-teman. Oke. Di nomor 5 ya, ini ada sebuah penjumlahan 1/2 kali 3 kali 4 ditambah 1/3 kali 4 kali 5 sampai dengan 1/8 kali 1/18 kali 19 kali 20. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, kalau ada bentuk soal seperti ini, pastikan teman-teman menjawab dengan coba mencari pola penggantinya gitu ya. Ya, dengan merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Ya. Karena kalau kita hitung manual yang pasti lama gitu ya. Sedangkan ini adalah kompetisi, ada batasan waktu gitu ya. Nah, pola apa sih yang bakal terbentuk? Ini sebenarnya sering muncul gitu, bisa muncul angka yang pola yang kebalikannya atau pola yang sebelumnya. Nah, pola yang terbentuk itu sebenarnya ini teman-teman ya. Kalau ada satu, ini kan kebetulan ini angkanya berurutan ya. Kalaupun nanti urutannya misalnya lengkap 2, lengkap 3, teman-teman coba bisa expand gitu ya. Tapi kan kalau di sini kalau ada 1/n dikali n plus 1 dikali n plus 2 ya, ini tanda kurung karena mereka berurutan atau consecutive number ya, angka berurutan, itu kita bisa pecah teman-teman ya. Ini kebetulan penjumlahan dan pasti ada yang harus saling cancel out biasanya ya. Dan terbukti memang ada rules kalau 1/n dikali n plus 1 ditambah dikali n plus 2 itu bisa jadi persamaan 1/2 bracket 1/n dikali n plus 1 ya dikurang 1/n plus 1 dikali n plus 2. Nah, teman-teman bisa expand tuh. Kok bisa gitu ya? Dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek sebetulnya ya. Kalau misalkan kita coba expanding, kita coba pembuktian gitu persamaan ini, kita coba cek setengah. Berarti kan yang ini kan jadi n plus 2 yang atasnya ya. Ini jadi n plus 1 dikali n plus 2 dikurang, karena di situ nggak ada n berarti ini cukup n-nya kan. Nah, ini jadi n dikali n plus 1 dikali n plus 2 ya. Ada yang sama teman-teman? Ada, berarti ini jadinya setengah per n dikurang n, berarti jadi 2 atasnya, tinggal n plus 1 dikali n plus 2. Ada yang bisa dicoret? Ada. Berarti persamaan ini terproof gitu ya. Nah, dari persamaan ini berarti yang ini nih, yang pola yang di sini itu kita bisa rubah. Jadinya apa? Oh, berarti jadi karena masing-masing itu punya setengah, berarti kan kita bisa factorize. Ya, berarti mereka ini sama dengan setengah bracket gitu ya. 1/2 kali 3 dikurang 1/3 kali 4
Terus masuk lagi, tambah. Yang ini jadi 1 per 3 kali 4 dikurang 1 per 4 kali 5 ditambah 1 per 4 kali 5 dikurang 1 per 5 kali 6. Ya, kita terus aja lanjutin bla 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 bla. Kemungkinan terakhirnya apa nih di sini? Terakhirnya bakal 1 per 18 kali 19 ini ditambah dikurang ya 1 per 19 kali 20 gitu ya. Pasti polanya seperti itu. Nah, dari sini teman-teman bisa ngelihat pola atau pattern gitu ya. Bahwa ada yang sama termsnya apa? 1 per min 1 3 kali 4 ditambah 1 per 2 berarti bisa cancel out. Ini saling cancel out, ini saling cancel out, ini saling cancel. Kemungkinan ini pun tercancel out dari yang sebelumnya. Berarti tinggal atau yang tersisa hanya tinggal setengah 1 per 2 kali 3 dikurang 1 per 19 kali 20 teman-teman. Ya, jadi yang tadinya panjang ya itu hanya tinggal 2 term saja teman-teman. 1 per 2 kali 3 dikurang 1 per 19 kali 20. Nah ini baru teman-teman bisa hitung ya. Boleh teman-teman hitung pakai mental math atau apapun ini berarti 1 per 6 dikurang 1 per 380 ya. Nah ini teman-teman bisa cari gitu ya. Oh 1 per 36, 1 per 380 itu KPK-nya berapa atau LCM-nya berapa antara 6 sama 380 ya. Teman-teman bisa pakai prime vector gitu ya atau misalkan aja. Nah sekarang gini kalau 380 kan sebenarnya banyaknya 2 ya faktornya. Karena bisa dibagi 2 terus even number. Sedangkan ini ada vektornya yang 3 teman-teman. Ada 2 kali 3. Berarti kalau kita cari LCM-nya pasti yang 2 ini udah pasti masuk dari 380. Tapi 3 ini kan belum tentu masuk 380. Berarti sama aja kayak 6 kali 3 380-nya itu dikali 3 ya. Itu pasti LCM yang bakal terbentuk ya. Berarti ini jadi 6 atau 380 kali 3 itu jadi 1140 teman-teman. Ya 1140. Berarti ini kalau kita kebalik ke 380 kali 3 jadi 1140. Nah, berarti 1450 dibagi 6 berapa? Ya ini aja kalian lihat gitu ya bahwa kalau dibagi 6 ya kira-kira berapa gitu kan, berarti 380 kali 3 berarti ini bisa aja 3-nya kita ambil 2-nya berarti 6, ini jadi bagi 2 kan jadi 190 gitu ya. Nah ini berarti jadi 190 per 1140 dikurang 3 per 1140 ya jadi 1 per 2 187 per 1140 atau jadinya 187 per 2280 ya atau jawabannya jadi yang A teman-teman. Oke ya, jadi pastikan dan sering muncul sebetulnya pola ini ya, mungkin kadang ada di bagiannya kalau yang di grade sebelumnya atau di paper sebelumnya itu biasa di nomor 21 ke atas, ini sekarang di nomor 1 sampai 10 gitu ya. Sudah tingkat kesulitannya dianggap mudah untuk yang level paper D ini. Seperti itu ya. Oke. Jadi clue-nya kalau ada angka berseri seperti ini atau persamaan berseri ini, teman-teman harus mencari pattern penggantinya atau form penggantinya. Jadi value-nya tetap sama, hanya bentuknya aja beda. Ya. Ada banyak tadi yang kayak A min B kuadrat, terus yang ini jadi yang 1 per 3 angka berseris seperti itu ya.